Oke, selamat malam teman-teman. Kembali Selamat lagi malam. di sesi inspirasional Wealth Summit Online 2025. Nah, pada Jumat malam hari ini bersama dengan saya, Thomas dan Cidirga. Oke, Cidirga. Nah, ini kita kedapatan temanya ular tangga, rumah tangga nih, Cidirga. Betul sekali. Nah, ini maksudnya apa, Ci? Kita mau main permainan ular tangga nih, atau gimana nih? Tapi sebelumnya saya tanya dulu nih, kira-kira Thomas tahu nggak nih permainan ular tangga ini? Atau pernah main nggak ular Tahu tangga dong, ini? Ci, itu kan yang board game, pakai dadu, kocok, habis itu kalau dapat ular turun, kalau dapat tangga naik, gitu kan ya, Ci? Ya, betul. Terus gimana nih? Apa Jadi hubungannya? mungkin saya sedikit kasih artikan dulu ya. Ular tangga dalam rumah tangga itu bisa kita artikan itu sebagai metafora ya untuk dinamika tuh hubungan keluarga atau pasangan suami istri ya yang menggambarkan ini tangga. Tangga itu adalah momen positif ya. Oke. Kemajuan, kebahagiaan dalam hubungan seperti apa nih? Membangun kepercayaan dan komunikasi yang baik. Kemudian meningkatkan kualitas hubungan dan mencapai goalnya nih, tujuan bersama. Oke. Ada lagi nih mungkin ulernya nih Thomas. Nah, Apa ulernya tuh, Ci? itu Berbisa, momennya nih ya? negatif. Ulernya negatif. Oh, oke. Negatif itu momen-momen negatif ya, Ci, ya? konflik lah ya biasanya. Oke. Konflik atau tantangan dalam hubungan seperti kesalahan pahaman ya. Maka terjadilah konflik, kemudian kegagalan ya dan kekecewaan ya. Terus ada tantangan dan kesulitan nih yang kita harus hadapi nih bersama nih gitu. Oke. Jadi dalam konteks ini ular tangga menggambarkan perjalanan hidup bersama di mana pasangan atau anggota keluarga harus bekerja sama. Oke, ini berarti kita malam ini akan membahas dinamika naik turun dalam hidup berumah tangga gitu ya, Ci, ya? Jangan lupa finansialnya juga. Oke, nah ini mungkin kalau teman-teman yang sudah ngeliatin sesi-sesi sebelumnya nih teman-teman, mungkin kita remind ya teman-teman. Di sesi awal kan waktu itu Regi sempat share tentang pattern untuk habit spending habit ya, Cidirga ya. Terus ada juga yang menjelaskan tentang bagaimana menciptakan goal gitu kan, bagaimana cara bermimpi gitu kan ya. Terus bagaimana mengolah kesehatan jasmani maupun rohani, dan terakhir sebelum kita ini kan ada sesi yang tentang bagaimana menghindari investasi bodong gitu kan ya. Betul Cidirga. sekali. Nah, ini berarti kita akan rangkum semua itu ke dalam satu kondisi dalam rumah tangga ya, Ci, ya. Setuju, Oke, Thomas. menarik banget nih teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam nih teman-teman, kita mau sedikit share fakta kenapa isu ini sangat penting dan perlu kita bahas. Ya, Setuju, Cidirga dan Thomas. teman-teman. Setuju, ya. Ternyata berdasarkan berita dan survei yang kita coba cari nih, Cidirga, bahwa faktor ekonomi itu ternyata jadi alasan perceraian tertinggi kedua, Ci, di Indonesia. Gitu, dan ternyata secara persentage itu juga cukup tinggi nih. 62% serba perceraian di Indonesia itu tidak mampu mengelola pertengkaran, yang mungkin juga muncul dari tadi komunikasi tentang finansial yang kurang lancar gitu kan ya. Mungkin waktu pacaran mereka dunia seperti milik berdua, ketika berumah tangga itu udah beda dunia ya, Ci, ya. Gitu. Nah, ini makanya kita perlu bahas pada malam hari ini ya, Ci, ya. Betul. Oke. Kalau dilihat sih memang cukup besar ya Thomas, angka perceraian itu sampai 62% ya. Berarti substansial kan, Ci. Betul sekali. Gitu. Tapi kembali lagi ya teman-teman ya, di sini saya dan Cidirga itu bukan expert dalam pernikahan ya, Ci, ya. Malam ini kita cuman sharing apa yang sudah kita jalanin. Kebetulan kita berdua ini sudah berumah tangga ya, Ci, ya. Dan kalau Cidirga ini sudah lebih senior daripada saya. Anaknya juga sudah sukses, nanti kita bisa spill di belakang kesuksesan dari anaknya nih teman-teman. Oke, kita langsung aja ya, Ci, ya, untuk menghemat waktu. Pertama topik yang akan kita bahas, persiapan menikah, karena ini awal pondasi dari hubungan pernikahan, Ci. Nah, kalau persiapan pernikahan menurut Cidirga apa nih yang paling penting perlu disiapkan, Ci? Menurut saya sih mental ya, Mental. Kira-kira nih nanti setelah nikah kan kita menjadi
dua pemikiran kita akan jadikan Jadi satu. Oke. Jadi mental kita itu yang harus kita siapkan. Selain mental ada nggak, Ci? Menurut saya ada yang lebih penting nih, Ci. Apa ya Thomas ya? Calonnya, Ci. Oh. Sekarang kalau Ci Dirga sudah punya mental tapi di sebelah nggak ada calon, nggak ada pasangannya, nggak jadi nikah, Ci. Ya juga sih ya. Betul kan? Benar, kalau sudah ada benar. calon, baru kita siapkan mental buat menikah gitu. Ya, Oke, nah ini anggap kita sudah punya calon dan sudah punya mental nih, Ci. Ya. Boleh cerita nggak, Ci Dirga itu dulu awal mula dengan suami ya, itu akhirnya dari berpacaran terus memutuskan untuk menikah, itu triggernya apa? Sudah pacaran berapa lama sih, Ci, untuk akhirnya mantep, ini pasangan hidupku gitu, Ci. Boleh Klik cerita ya? Kliknya ya. Boleh cerita dikit. Jadi saya tuh masuk di BCA tahun 1990, Thomas. Jadi ini zaman old. Nah, ini kita buka buku sejarah nih, teman-teman. Iya. Jadi 90 saya masuk kerja di BCA. Kemudian saya memutuskan untuk menikah di tahun 93. Tapi dalam perjalanan 90-93 itu ya banyaklah asam manis garam yang mungkin yang tadi berpacaran gitu, dan juga ada ngomong-ngomongan mungkin nanti kita akan menikah gimana nih, belum punya rumah gitu atau gimana. Nah akhirnya dari situ kita juga sudah memikirkan hal-hal seperti itu sih Thomas. Jadi 93 kita menikah. Gitu. Jadi perpacarannya 3 tahun sih itu. 3 tahun pacaran, abis itu langsung memutuskan menikah, Ci. Sudah segitu cintanya, Ci. 3 tahun akhirnya. Kebetulan pasangan saya adalah orang BCA juga. Oh, cinlok ceritanya ini. Iya, betul. Oh, oke. Tiap hari ketemu akhirnya muncul bibit-bibit asmara gitu ya. Oke. Nah, tapi 3 tahun itu Ci Dirga waktu itu awal karir atau sudah lama bekerja sih? Awal karir itu tahun 90. Jadi, saya langsung. Ya kan masuk kerja 3 tahun memutuskan menikah ya. Wah itu gimana tuh, Ci, mempersiapkan finansial untuk persiapan pernikahan? Karena kan kita tahu menikah itu tidak murah, Ci. Kan ada resepsi dan lain sebagainya. Nah itu kan tidak murah. Nah itu gimana, Ci? Jadi saya dengan pasangan saya yang suami saya sekarang ini memang beda umurnya cukup jauh ya. Jadi kurang lebih 6 tahun, dan juga ya saya juga karena baru kenalan kan nggak mungkin punya tabungan berapa. Saya yakin dia sudah pernah bekerja sebelum kerja di BCA, jadi paling nggak punyalah tabungan gitu. Ya kemudian punya tabungan, mungkin dia terpikir akan menikah juga udah mempersiapkan ya gitu loh, cari-cari rumah gitu. Mungkin yang saya nggak tahu ya, yang tanpa diberitahukan lah ya ke saya. Gitu tapi kalau nggak salah kayak si Dirga dengan suami selisihnya lumayan jauh ya, Ci ya? Iya tadi 6 tahun. Wah itu, jadi suami mungkin sudah mempersiapkan duluan nih ya, Ci ya. Oke. Kalau Thomas gimana nih? Nah kalau aku kebetulan zaman now nih. Zaman now nih teman-teman nih. Kalau aku kebetulan boleh cerita sedikit ya teman-teman ya. Kalau saya itu kebetulan dengan istri itu cuman selisih 1 tahun, Ci. Kalau Ci Dirga kan jadi 6 tahun gitu kan. Kalau kita 1 tahun, jadi secara financial stability cenderung sama lah, Ci. Sama-sama nggak punya duit kalau kita bilang baru masuk kerja gitu 3 tahun menikah, kayaknya nggak terpikir karena waktu itu belum punya duit pasti, Ci. Gitu kan ya. Sebenarnya saya dan pasangan itu bertemu waktu kuliah semester akhir lah. Jadi cinlok juga, cuman bukan di kantor tapi di kuliah gitu kan ya. Setahun lulus, habis itu kerja gitu kan. Total pacaran itu 8 tahun, Ci. Jadi setelah lulus kerja 3 tahun ngumpulin duit, baru kepikir untuk kayaknya kita mau menikah. Dari situ kita juga kan sudah kerja 3 tahun ya, sudah mulai ngumpulin. Sejak kita memutuskan, kita target menikah dalam 2 tahun ke depan. Karena kita mau prepare lagi nih dengan yang sudah ada, kita makin matengin nih. Karena mulai di list tuh, gedung berapa, resepsi berapa, catering berapa. Nah itu kan harus dicari permodalannya, Ci. Gitu. Nah itu 2 tahun. Ternyata pada saat itu terjadilah COVID, Ci. Terjadilah COVID, terpaksa mundur lagi 2 tahun. Plus minus.
minusnya ya mundur kan ya. Ya. Tapi plusnya berarti kita dikasih waktu lebih ekstra untuk makin ngumpulin duit. Makin ngumpulin duit. Plus pada waktu COVID, Betul. semua vendor banting harga, Ci. Oh, Gitu. keberuntungan dong, nih, tangga Waduh. pertama dalam kehidupan pernikahan saya nih, Ci. Ya. Gitu. Jadi karena semua vendor banting harga, dari yang awalnya kita hanya berekspektasi untuk menikah di gedung saja, terakhir kita bisa menikah di Hotel Bintang 5 di Jakarta, Ci. Luar biasa. Cuman kalau Cici dan teman-teman cari di situasi sekarang, pasti nggak akan kekejar dengan budget saya. Wow. Jadi itu tangga pertama saya keberuntungan. Tapi poinnya kita sudah mempersiapkan budget itu memang sudah jauh-jauh hari gitu, Ci. Jadi 2 tahun kebetulan dapat ekstra dan ada tadi tangga keberuntungan karena COVID tadi. Gitu, Iya. Ci. Berarti Thomas ini untuk finansialnya ini sudah terkonsep ya. Betul. Terkonsep, tetapi dari saya ini tidak terkonsep karena memang ya tadi kembali masih zaman old, zaman kuno lah tadi. Karena kami juga berdua bukan dari yang bergerak lulusan lah ya, lulusan dari financial. Oh, backgroundnya juga. bukan Backgroundnya finance ya, Ci bukan, ya. Jadi bener-bener bukan. going with the flow gitu Ya, lah ya, Ci betul. ya. Pokoknya apa, mau nikah ya nikah gitu. Iya. Iya, Mungkin iya. background sedikit teman-teman Iya, kalau gitu. saya dan pasangan backgroundnya kedua-duanya dari finance, Ci. Gitu. Jadi memang sudah terbiasa, emang orangnya ngitung cenderung pelit, Ci. Jadi semua dihitung kalau bisa yang paling murah Yang gitu murah ya, Ci ya. ya, Aduh, gitu. Jadi ya itulah awal mula cerita pernikahan kami ya, teman-teman. Ya. Dengan pasangan masing-masing, bukan saya menikah dengan si Dirga ya. Tapi dengar-dengar tadi ceritanya cukup lama juga ya, 8 tahun ya? 8 tahun, Ci. Wah, 8 bacanya tahun. 8 tahun ya. 8 tahun ya, persiapan pernikahan 4 tahun tadi karena 2 tahun and then COVID lagi 2 tahun. Wow. Gitu. Jadi sudah pakem. Wah. Tapi ya tidak berarti 8 tahun mengalahkan yang 3 tahun ya. Karena terbukti nih sudah Aduh. hampir pernikahan Mas ya, Ci ya. Ngomong kayaknya. 32 tahun lah. 32 Usia tahun luar perkawinan biasa saya, gitu. Semoga terus berlanjut, Ci. Amin, Dan saya amin, menyusul. amin. Oke. Ya. Jadi kita sudah ngobrol sama masternya nih, teman-teman. Oke. Oke. Lanjut, Ci. Ya. Kita selanjutnya ada spending dan budgeting habit. Nah, ini menarik, Ci. Karena tadi Ci Dirga juga sampaikan. Biasanya masing-masing spending dan budgeting habitnya masing-masing gitu. Nah, sekarang dari 2 orang yang berbeda cara pandang, cara pola pikir tentang uang dan spending dan budgeting habitnya dijadiin satu. Ya. Ada culture shock nggak, Ci? Atau ada, wah langsung ada terjadi perubahan dengan spending dan budgeting habit dari Ci Dirga dan suami? Nggak ada sih ya. Jadi kami tuh masing-masing mempunyai financial masing-masing, tabungan masing-masing. Beda dengan tadi konsep Thomas. Jadi saya punya tabungan sendiri dengan gajian sendiri, suami punya gajian sendiri, juga sendiri. Cuman bedanya memang gaji suami itu 45% itu diberikan ke saya gitu. Oh, itu dari awal menikah langsung seperti itu? Enggak, dengan berjalannya waktu sampai nanti proses punya anak. Oh, di awal gimana, Ci? Sebelum? Di awal kami masing-masing. Setahun awal paling nggak, Ci ya? Setahun awal masing-masing. Ya, masih ya 6 bulan itu saya menikmati happy. Karena kan di tahun 94 langsung saya isi. Oke. Ya. Dan dikaruniai nanti seorang anak ya. Seorang anak lahir itu di tahun 94 gitu. Oke. Jadi di 6 bulan awal masing-masing masih Ya. going with the flow Ya. awal kayak sebelum menikah, masih saat pacaran. Ya, Habis sampai itu kan. ketika ternyata dikaruniai seorang anak, baru tuh berubah ya, Ci ya. Berubah nih. Wah, Kenapa ini- tuh, Ci, triggernya? Kenapa kok bisa berubah? Jujur kalau dihitung-hitung nih kayaknya nggak cukup ya gitu loh. Karena kan beda mungkin dengan Thomas dan persiapannya sudah 8 tahun, 4 tahun. Sedangkan saya kan baru 3 tahun loh menikah. Oke. Terus bukan tiba-tiba sih, maksudnya tahun 94 Tiba-tiba. udah langsung dikaruniai anak gitu Iya. loh. Jadi kan harus benar-benar gimana ya gitu. Jadi
setelah dihitung itu nggak cukup sih gitu loh. Ini ke depannya nih, saya ancer-ancer, saya hitung dua kali sih semuanya dari pengeluaran itu gitu. Oke, tapi anak itu bukan berarti ular kan sih, bukan suatu bukan, yang ini kan. bukan. Itu ya hanya merubah mindset lah ya, karena memang mungkin dalam 9 bulan ke depan akan ada pengeluaran tambahan untuk baby gitu ya Ci ya. Betul sekali. Oke. Nah, sejak tahu akhirnya akan punya momongan itu kan juga ada biayanya lagi tuh Ci. Akan ada biaya ekstra gitu. Nah, itu ada yang disiapkan secara khusus nggak Ci? Nah, saya bersyukur selama saya kerja di BCA itu dibantu untuk kesehatan. Jadi waktu saya melahirkan itu dibiayain oleh BCA. Itu full dibiayain oleh BCA. Dan juga saya tuh melahirkan agak susah gitu loh Thomas. Maksudnya agak susah, tidak bisa melahirkan secara normal. Jadi harus melakukan operasi sesar. Dan tahu sendiri Thomas berapa biaya operasi sesar gitu kan. Bagi saya ya cukup mahal. Tapi saya sekali lagi bersyukur BCA membiayai itu semua. Jadi saya hanya tinggal mengkalkulasi nih dari vaksin. Vaksin pun juga diganti loh sama BCA, vaksin anak nih. Maksudnya ada biaya lah yang kalau anak sakit gitu kan kita bisa reimburse kan. Nah, kemudian ya biaya susu dan lain-lain. Nah, itu terpikir, wah ini kayaknya udah punya anak nih. Kayaknya tiba-tiba terpikir dari teman-teman juga ada yang support, lu harus masuk asuransi nih katanya gitu. Lalu saya pikir-pikir, ya udah deh, saya coba masuk asuransi yang namanya EduPlan. Untuk pendidikan anak gitu. Dan memang itu saya kalau nggak salah tahun 95-96 deh itu saya itu sudah masukkan anak saya. Dan saya diskusi dengan asuransi tersebut, saya minta masuk SD itu uang keluar, masuk SMP minta keluar, masuk SMA keluar. Maksudnya uang pangkal ya Thomas ya. Uang pangkal membantu. Saya juga keluar dari pihak asuransi keluar, kemudian SMA juga sama gitu. Sampai kuliah juga ditawarkan diskus dengan asuransi. Bisa juga. Akhirnya saya masuk asuransi tersebut tanpa diketahui suami. Waduh, nah ini jangan dicontoh nih teman-teman. Buat teman-teman yang menjadi calon istri harus diskusi ya. Karena ini bisa jadi ular ya. Ini ular kecil nih, meskipun tujuannya baik. Tapi kan saya positif loh. Positif, gitu. Oke. Berarti tadi aku balik sedikit ke spending, budgetingnya berarti. Dari suami mempercayakan 100% ke Cidirga ya tadi yang 45% ditransfer ya gitu. Oke. Suami pernah audit nggak Ci? Enggak sih. Enggak. Nah, mungkin kalau dari versi zaman now nih ya Ci ya, aku boleh cerita nih versiku. Kalau aku kembali lagi karena tadi backgroundnya keuangan semua sudah direncanakan. Sebenarnya tim auditnya nih. Secara prinsip sama sih Ci, ada kita budget tertentu itu untuk kebutuhan rumah tangga lah, kebutuhan rumah gitu kan. Cuman kalau Cidirga kan tadi dari suami teori 100% transfer ke Cidirga, percayalah gitu kan. Nah, kalau saya dan istri itu kita punya tabungan rekening bersama Ci. Jadi joint account ya? Joint account, betul. Jadi ketika menikah, kita bikin satu joint account. Jadi setiap bulan saya itu akan transfer sekian, istri transfer sekian ke rekening tersebut. Nah, rekening tersebut memang nanti akan diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga, Ci. Gitu. Memang sebagian besar mostly dioperate oleh istri, karena dia yang bayar-bayar, yang tahu istri. Jadi konsepnya sebenarnya sama dengan Cidirga. Cuman kalau tadi Cidirga benar-benar ke 100% ke Cidirga, ini kita ada satu penampungan gitu. Dan konsep lainnya kan dari kita punya bagian kita masing-masing lah untuk kesenangan kita masing-masing. Jadi tidak 100% terus buat rumah tangga ya Ci ya. Jadi mungkin ini nggak tahu ya, mungkin salah satu tips bahwa jangan jadikan budget rumah tangga itu seperti beban ya Ci ya. Setuju sekali. Jadi kalau kesannya begitu rumah tangga terus semua penghasilan suami dan istri itu
buat rumah tangga terus tidak ada budget happy untuk diri sendiri, itu kayaknya juga tidak sehat ya Ci ya. Setuju. Gitu. Jadi atas dasar itu kita memutuskan ya sudah kita harus budgeting gitu kan. Mana yang buat diri sendiri, mana yang buat rumah tangga. Nah bedanya makanya tadi aku tanya ke Cidirga, suami tidak pernah audit ya kan. Kalau saya kebetulan karena rekening bersama jadi bisa kelihatan tuh Ci. Jadi tidak audit yang gimana nggak percaya ya Ci ya. Thomas nih cuman nih. Kan kelihatan gitu loh, ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa gitu Ci. Benar, seperti yang tadi Thomas sampaikan juga, ada juga untuk budgetin happy. Betul. Kita juga bekerja juga harus perlu refreshing ya Thomas ya. Ya meskipun perginya juga tidak ke luar negeri, kadang-kadang ya kita ke Bandung gitu loh. Belum saatnya lah waktu itu kita tidak memikirkan untuk ke luar negeri. Meskipun godaan banyak teman-teman tuh yang tempat lain. Waktu itu kan masih muda ya Ci ya, semua pergi jalan-jalan iya ya. Ada yang pergi ke Singapura kemana, tapi saya tetap belum berpikiran ke sana dulu. Cidirga waktu itu ke Bandung saja kali ke Bandung aja. Ke Bandung aja. Yang penting sama suami ya Yang Ci penting ya. happy. Happy. Keluarga semuanya happy. Oke. Nah, selanjutnya nih Ci, ada kendaraan, rumah, baby gitu kan. Kalau tadi aku dengar cerita Cidirga kan 6 bulan setelah menikah langsung dikaruniai ya Ci ya, dikaruniai seorang anak, and then 9 bulan kemudian anaknya lahir gitu kan ya Ci ya. Apakah memang prioritas Cidirga ketika berumah tangga adalah punya anak? Dalam artian ketika berumah tangga prioritas pertama saya adalah anak. Kalau ini perumpamannya kan ada rumah, kan ada juga pasangan yang saya menunda anak deh gitu kan. Saya mau happy dulu, atau saya mau beli rumah dulu, atau saya mau beli motor dulu gitu. Nah ini kan Cidirga tadi cepet gitu punya anak. Apakah memang menjadi prioritas Ci? Sebenarnya nggak ada prioritas apapun ya Thomas. Maksudnya untuk anak ya mengalir ya. Kebetulan Tuhan udah memberikan ya anak di tahun 94 tersebut. Kalau prioritas itu mungkin yang kepikir adalah kendaraan ya. Karena ternyata suami itu membeli rumah itu daerah Cakung Thomas. Daerah Cakung itu kan daerah macet Thomas. Aduh, kita berdua komunikasi ini, waduh kalau kita ambil daerah Cakung seperti ini kita tinggal, kan kita nggak mau dong tinggal di Pondok Mertua Indah. PMI Pondok Mertua Indah. Kan nggak mau kan. Jadi setelah pikir-pikir ke kantor itu butuh berapa kali ganti loh. Waduh macetnya belum dan lain sebagainya. Waktu terbuang habis lah. Aduh gimana ya, akhirnya kita memutuskan untuk mengambil kendaraan. Tapi perlu Thomas tahu loh, kendaraan yang ambil itu bukan mobil baru, bukan mobil mewah, tapi mobil bekas. Waktu itu mobil bekas Suzuki yang saya ambil. Bahkan saya ambil di showroom itu dengan menyicil. Kredit kasarnya gitu ya, kredit. Waktu itu kredit kurang lebih per bulan itu 360.000 waktu zaman saya itu. 360.000 waktu per old bulan. ya. Iya, waktu old ya. Mobil bekas Suzuki. Ya, jadi kita berpikir itu ya udah. Pakai fasilitas kantor Ci waktu itu? Ya, pakai fasilitas. Jadi pakai kredit fasilitas kantor ya. Jadi ada instrumen yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan ya. Kebetulan suami saya itu berprinsip gini, kita kalau bisa ngambil sesuatu, maksudnya beli rumah gitu, kalau bisa kita pinjamlah fasilitas kantor. Kalau enggak kita nggak punya barang loh, maksudnya kita nggak punya rumah loh, nggak punya kendaraan loh gitu. Jadi dalam hal ini saya berpikir saya orangnya anti, maaf nih, saya orangnya tidak mau kredit gitu, maksudnya menjadi kan beban yang harus kita bayar, sedangkan kebutuhan kita sangat banyak. Ada lagi. Tapi suami berprinsip dia harus ambil sesuatu yang mungkin sebagai investasi. Ya, ternyata dia ambil apartemen Thomas juga. Dari 60%-nya dia, 55%-nya dia sisihkan, dia ambil apartemen, dan dia tidak kasih tahu saya juga tuh. Aduh, ini niatnya sama-sama baik, cuman ada miscommunication nih.
Oke, berarti tadi rumah sudah punya ya Ci ya waktu menikah? Sudah, suami sudah memikirkan, pasangan sudah memikirkan bahwa ya udah nanti kita tinggal di daerah Cakung dulu. Oke, jadi anak itu ya anugerah yang quote on quote tidak direncanakan ya. Going with the flow aja, rumah sudah punya. Jadi dalam hal ini konteksnya Cidirga yang menjadi prioritas adalah kendaraan karena tadi rumah jauh dengan kantor biar lebih efisien gitu ya Ci ya. Nah, Thomas gimana nih? Kendaraan rumah anak. Dulu. Ini kalau saya jujur di awal-awal pernikahan itu kita menunda sih. Untuk anak menunda. Kenapa? Karena happy nih. Pertama malah prioritas kita rumah. Lebih tepatnya prioritas saya karena saya ini merantau Ci. Bukan asli Jakarta. Jadi waktu itu kan kalau kuliah sudah di Jakarta itu masih ngekos. Istri memang orang Jakarta, ada rumah. Tapi kembali lagi saya itu tidak mau di PMI, tidak mau di Pondok Mertua Indah, apalagi seorang lelaki nih, gitu kan. Terus, apalagi kalau mau datang ke rumah calon mertua gitu kan, masa belum punya apa-apa, terus anak mau hidupin apa gitu kan, agak gengsi gitu ya Ci ya. Nah, jadi prioritas pertama saya adalah rumah. Bahkan itu udah menjadi prioritas ketika kita memutuskan untuk menikah. Jadi bahkan sebelum menikah. Jadi rumah itu kita cicil sebelum menikah. Karena kan kalau tadi Cidirga kan memang baru bekerja 3 tahun ya. Kalau kita kan sudah agak panjang gitu. Jadi memang sudah menyicil untuk rumah yang persiapan untuk menikah. Sudah ada konsep finansialnya tadi dari awal ya. Betul. Karena waktu itu pikiran saya seperti ini Ci. Saya kan merantau ngekos ada biaya kos bulanan. Setuju. Tapi saya tidak punya aset. Karena ngekos bayar bulanan aja kan biaya kos gitu. Nah waktu itu karena memang ada kepikiran mau beli rumah, kenapa tidak bulanan untuk kos ini kita switch untuk cicil? Meskipun pasti lebih besar, tapi kita punya aset Ci. Gitu. Jadi waktu itu landasan berpikir saya seperti itu. Jadi waktu memilih rumah pun kriteria pertama adalah rumah yang harus sudah jadi dan bisa langsung ditempatin. Karena kalau sekarang mungkin teman-teman beli rumah itu masih konsep dari developer ya teman-teman ya. Itu kan teman-teman sudah harus nyicil tapi rumahnya belum jadi. Belum jadi, betul. Nah ini kembali lagi ke kondisi keuangan teman-teman. Tapi kalau saya mungkin bisa diimplementasikan atau menjadi tips juga. Kalau memang mau menghemat kayak saya konsepnya karena tadi peralihan dari biaya bulanan kos menjadi biaya cicilan rumah ya berarti rumahnya sudah harus jadi. Dan itulah yang akhirnya saya beli gitu kan. Nah, sebenarnya waktu itu istri kan juga sudah ada penghasilan dan istri menawarkan apa mau dibantu. Jadi pendapatannya digabung untuk cicil rumah. Kan banyak ya. Karena ngobrol kita pada waktu itu teman-teman sebaya kita yang juga lagi mikirin mau menikah, itu ada konsep seperti itu, Ci. Gitu. Nah, cuman pandangan kita berdua waktu itu diskusi akhirnya ya kalau jadi bagus kan ya Ci ya. Tapi amit-amit kan kita tidak tahu apa yang terjadi gitu kan, ada ular dan tangga gitu. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita mengantisipasi itu, takutnya amit-amit nggak jadi kan ribet tuh Ci. Jadi udah source-nya digabung jadi satu aset terus nggak jadi terus asetnya gimana kan nggak gampang gitu ya Ci. Jadi pada waktu itu karena istri juga quote on quote pengen menyisihkan lah ya untuk menjadi sebuah aset, kita akhirnya waktu itu memutuskan untuk saya beli rumah tapak karena kebetulan saya dari daerah itu punya prinsip rumah pertama itu harus rumah tapak dan istri waktu itu ngambil apartemen. Jadi Thomas rumah, yes, cicil sesuai kemampuan kita masing-masing. Ya sudah berarti standarnya turun aja mungkin. Yang tadinya kalau digabung bisa beli rumah yang lebih besar 2 lantai, ya sekarang karena dipisah masing-masing ya istri cuman bisa apartemen yang studio, saya pun bisa rumah yang 1 lantai saja dengan rumah yang relatif luas tanahnya lebih kecil. Cuman kan buat kita lebih secure tuh Ci masing-masing gitu kan. Nah, kenapa kita akhirnya memutuskan seperti itu? Karena in case nanti ke depannya, kita juga udah pikir tuh Ci, ke depannya kita butuh rumah yang lebih besar, misalnya kita punya anak 2-3 gitu kan, butuh yang lebih besar, ya sudah tinggal kita jual, rumah saya jual, apartemen dijual, digabungin jadi
rumah yang lebih besar. Karena kan inflasi properti itu kan kenaikannya berbeda dengan inflasi barang lain ya Ci ya, atau investment yang lain gitu kan. Kalau betul. jadi ya sudah kita taruh di properti untuk menyaingi memang kalau ini budget untuk beli properti nantinya. Gitu Ci. Jadi waktu itu memang prioritas rumah. Rumah ya. Rumah. Lah, terus habis itu rumah sudah jalan, menikah, udah bisa wah enak banget tuh Ci. Menikah dari hotel pulang langsung ke rumah sendiri Ci. Happy sekali. Iya, langsung bisa masuk rumah sendiri. Tapi waktu itu rumah sudah checklist, tetap kita pending baby. Kenapa? Nah, karena kita pengen happy dulu Ci. Beda ya, aku belum menikmati happy lama. Kau 2 tahun ya Thomas ya? Kita menunda itu 1,5 sampai hampir 2 tahun lah, 1,5 hampir 2 tahun Ci. Jadi mana aja tuh? Wah, itu yang kita lakukan apa Ci? Itu kita pure happy Ci. Jadi kita kebetulan in background story-nya ya teman-teman, kita dari keluarga yang kalau waktu pacaran itu tidak boleh jalan berdua Ci. Jalan-jalan liburan itu tidak boleh berdua. Jadi pasti ada temen lah. Kan ya asik, cuman asiknya kan beda. Jadi ketika nikah akhirnya kita merealisasikan keinginan kita untuk jalan hanya berdua ke tempat-tempat destinasi yang memang keinginan kita berdua, Ci. Budgetnya gimana tuh, Thomas? Nah, budget sudah disiapkan, Ci. Wow. Dan kebetulan kalau menikah kan ada angpau, Ci. Oh iya. Nah, angpau itu bisa lah buat jalan-jalan. Jadi kan teman-teman yang teman-teman dekat saya gitu, Ci, yang waktu saya setelah menikah itu pasti tahu Thomas ini begitu dikasih libur dikit aja hilang liburan. Karena waktu itu memang dunia milik berdua kan ya Ci ya, yang lain ngontrak. Soalnya. Jadi gitu Ci, akhirnya itu sudah kita lakukan, akhirnya kayak kebutuhan apa ya? Buat kita berdua itu sudah terpenuhi, kita sudah bisa mengaktualisasikan diri kita masing-masing. Akhirnya 2023 itu akhirnya kita punya anak yuk, karena itu mendekati tahun naga, Ci. Wow, ngejar tahun naga. Ngejar tahun naga. Kebetulan kan istri Chinese yang rada totok tuh ya sudah kita ngejar tahun naga gitu. Dan anak saya yang kedua tahun naga juga loh. Kita buktikan Ci apakah mitos tentang anak tahun naga itu beneran gitu. Cuman kembali lagi puji Tuhan terkabul Ci. Jadi yang kita usahakan ya akhirnya punya anak di tahun naga. Gitu Ci. Menarik ya. Nah, itu sedikit story dari kita ya teman-teman. Nah, teman-teman. Selanjutnya Ci, goals setelah menikah. Ada spesifik goals enggak Ci setelah menikah? Apa ya? Mungkin pendidikan ya. Teman-teman saya tuh keluarga yang dari Kristen ya. Jadi saya berpikir saya harus menyekolahkan anak di sekolah yang bagus dan juga beriman gitu. Jadi jadi saya pikir ya udah saya masukkan ke sekolah, rencananya sekolah penabur. Ya. Jadi perlu diketahui juga kalau misalnya penabur itu waktunya zaman saya itu bagi saya sih cukup mahal ya untuk uang pangkal masuknya. Jadi saya berpikir untuk playgroup anak saya dengan TK-nya itu saya tidak masukkan ke penabur karena konsepnya saya pikir gini loh teman-teman. Jadi gini loh Thomas, saya pikir kan kalau playgroup itu cuman main-main gitu loh. Kemudian TK juga ya masihlah kita masih bisa bantu gitu kan. Jadi saya mencari tuh sekolahan yang kira-kira bagus tapi dengan biaya yang semampu saya waktu itu ya. Standarnya di bawah penabur ya, padahal penabur ada juga TK penabur dan ada, penabur ada Thomas. Cuman ya mungkin budgetnya lebih mahal. Ya, lebih mahal, cuman saya pikir ya udah. Saya lakukan itu, saya cari ketemu, ya udah sekolah dengan prinsip saya harus menyekolahkan SD-nya di penabur gitu, masuk di penabur gitu. Jadi dengan uang yang jadi saya pikir wah ini masuk uang pangkal penabur sekian.
Tapi uang ini, jadi sisa uang seolah-olah saya masuk gitu loh Thomas. Jadi sisihkan uang itu untuk persiapan nanti di SD-nya nanti. Yang benar-benar terjadinya. Jadi goals-nya adalah pendidikan anak harus bagus dalam artian edukasinya dan pendidikan imannya ya Ci ya. Tadi ya dalam konteks ini Ci Dirga akhirnya tadi dan suami memilih penabur ya. Cuman yang menarik tadi untuk level TK dan playgroup tidak usah penabur dulu karena dirasa aktivitasnya masih terlalu muda untuk biaya yang dikeluarkan gitu ya Ci ya. Sorry ya teman-teman ya Thomas, maksudnya ini kan dari pemikiran saya ya. Itu kan dari konsep pemikiran saya. Mungkin kalau berbeda mungkin dengan teman-teman is okay gitu. Kalau memang mau masuk dari TK, kemudian playgroup dengan sekolah yang langsung yang bagus. Nah, karena waktu itu memang kembali lagi kita mengelola finansialnya kita masing-masing kan. Bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Nah, itu dia. Saya punya tips Ci untuk gimana tetap playground dan TK-nya di tempat yang bagus tapi budgetnya masuk. Gimana tuh caranya tuh? Mungkin itu bisa. Yang saya terapkan Ci. Jadi anak ini kan kebetulan sudah masuk usia-usia ya playground lah ya, belum TK, cuman main-main itu. Sekarang kan banyak pendidikan usia dini ya Ci ya di Jakarta. Berapa bulan ya anakmu? Ini jangan 9 bulan, hampir setahun Ci gitu. Tapi di Jakarta saat ini tuh sudah banyak pendidikan, ya bukan pendidikan sih karena playground Ci, main-main doang. Cuman mereka untuk motorik, sensori gitu ya. Tapi memang aktivitinya ya basically kalau kita lihat main Ci. Cuman mungkin buat anak ini ya ada sesuatu yang didapat Ci. Dan itu mahal-mahal semua Ci. Betul. Nah, caranya gimana Ci? Itu yang kita terapkan. Kita keliling ke banyak tempat dan kita coba free trial-nya Ci. Jadi kita coba beberapa tempat Ci, beberapa metode. Ada yang dari Finlandia lah, ada yang dari Jepang lah, ada yang dari Prancis lah. Kita coba semua Ci, gitu. Nah itu lumayan sih, free trial coba satu. Pelajaran dapat, gratis dapat Ci. Kualitas terjaga Ci. Iya, kualitas karena juga. Yang free trial itu biasanya yang bagus-bagus Ci. Karena memang itu luar biasa mahal kalau bayar Ci. Ya, itu di zamannya Thomas saat zaman ini. Sekarang, mungkin dulu. kalau zaman Ci Dirga waktu itu belum terlalu banyak ya Ci. Ada, mungkin tidak terlalu banyak. Banyak. Nah, sekarang ini teman-teman nih yang kalau punya baby, punya anak masih kecil mau disekolahin masuk usia-usia playground gitu, bisa tuh tips underground ya ini teman-teman ya. Tipsnya dari Thomas. Betul. Nah, tadi akhirnya memutuskan berarti stick untuk SD harus sudah masuk penabur, sudah kembali ke standar yang ditentukan sih. Which is di situ kan muncul biaya yang tidak sedikit sih. Nah, perencanaannya gimana tuh Ci? Tadi kalau nggak salah di depan Cici ada pakai asuransi ya Ci, asuransi. Nah, asuransi pendidikan ya. Jadi, nah itu boleh cerita nggak Ci? Maksudnya caranya seperti apa sih cara kerja asuransi pendidikan itu Ci? Jadi pada saat anak saya mau masuk SD, saya telepon ke pihak asuransi. Dia bilang anak saya mau masuk SD nih, gitu. Kira-kira berapa persen yang bisa keluar untuk membantu uang pangkalnya di sekolah ini, saya bilang. Setelah dihitung-hitung, mungkin ada persentase-persentasinya mungkin berbeda dengan asuransi yang sekarang ya. Gitu. Kalau nggak salah keluarnya sih tidak terlalu banyak karena masih SD. Jadi dia secara bertahap karena SD nanti secara lagi SMP, SMA dan kuliah. Dan kuliah itu yang mungkin cukup besar gitu. Kalau nggak salah cuma 5-10% keluar dan saya mengeluarkan uang finansial juga dari saya nih, saya keluarkan nih dari tabungan. Jadi ada sifatnya bantuan lah ya. Betul, bantuan Thomas. Jadi begitu teman-teman. Jadi di mana saat kita butuh untuk uang pangkal, jadi kita tidak fully gitu. Ternyata saya ada yang dibantu backup dari asuransi pendidikan. Gitu. Jadi Ci Dirga untuk membantu membiayai pendidikan anak yang tadi dengan standarnya Ci Dirga harus top ya, sekolah top yang tidak murah pasti itu adalah dengan instrumen asuransi pendidikan ya, Ci ya. Jadi itu satu tips lagi nih buat teman-teman bahwa ya kalau memang sudah ada plan ke sana, sebenarnya ada instrumennya yang bisa membantu ya Ci ya. Betul gitu. sekali. Meskipun kalau kita lihat sekarang mungkin
tidak bisa nih kalau dengan penghasilan sekarang hitung-hitungan dikaliin dengan waktu yang ada mungkin tidak bisa, tapi ternyata ada instrumen yang bisa membantu ya Ci ya. Betul sekali Thomas. Oke, nah ini sebenarnya nyambung ke topik kita selanjutnya, investasi untuk goal yang sudah menikah. Tadi kan goal pendidikan ya Ci ya. Terus habis itu investasinya berarti si Dirga dan suami memilih asuransi pendidikan. Ada instrumen lain nggak sih di luar asuransi pendidikan tadi? Itu kan tadi spesifik untuk pendidikan anak gitu. Apakah hanya pada saat itu instrumennya hanya itu saja karena memang betul-betul fokus di sana, atau ada instrumen lain untuk dana darurat misal? Ya. Jujur sih kembali lagi nih Thomas. Nah, karena saya yang megang semua finansial, nah saya berkomitmen setiap bulan gajian harus disisihkan beli logam mulia. Oke. Meskipun maaf ya teman-teman, bukan logam mulia yang berkilo-kilo ya, bukan. Kan tapi sedikit-sedikit bertumpuk-tumpuk menjadi gunung ya teman-teman ya Ci Dirga ya. Betul. Kebetulan waktu itu kan saya di cabang, jadi kita semua teman-teman cabang nih bersepakat bagus juga sih gitu. Jadi kita saling mengingatkan, udah gajian, jangan lupa nih kita beli yuk sedikit mas, berapa 5 gram, LM 10 gram. Jadi kita sisihkan uang itu. Memang tujuannya ya kalau memang sampai darurat pun kita pakai gitu. Nah si suami ternyata punya investasi yang bukan darurat loh ini ya kita ngomong. Ternyata dia beli apartemen gitu. Oke, investasi properti ya. Saya betul, saya tidak ikut campur karena kan dia sudah memberikan saya 45% gitu. Jadi dia tinggal mengatur sisanya untuk bagaimana jadi caranya. Keputusan investasi Ci Dirga akhirnya memutuskan tadi kan kalau nggak salah asuransi juga diam-diam ya Ci ya. Emas juga diam-diam. Iya. Terus waduh ini kalau suaminya Ci Dirga nonton tapi hasilnya bagus kan ya Bapak. Aduh mohon maaf ya. Oke, dan suaminya juga apartemen. Nggak ngomong Ci Dirga dulu? Nggak ngomong, tapi tiba-tiba kan ada karena asetnya. pinjam ke bank itu kan harus tanda tangan suami. Tapi tanda tangan suami istri baru tahu. Proses gitu untuk loh. akhirnya memutuskan itu tidak ada ada diskusi ya Ci ya. Setelah saya bingung, mau tanda tangan apa? Saya bilang gitu. Ini katanya ambil apartemen, kok nggak didiskusikan gitu. Tapi saya pikir ya udahlah, kembali lagi dalam ular rumah tangga. Betul. Kita juga harus ada caranya masing-masing. Ya. Nah kebetulan ini Ci Dirga jalan masing-masing, tapi works ya. Jadi kan belum tentu berjalan juga di saya atau di tempat teman-teman nih gitu. Kembalikan disesuaikan dengan kondisi juga. Dengan pasangan teman-teman masing-masing gitu ya. Betul. Ada yang memang pasangannya menuntut semua dikomunikasikan kan gitu. Kalau Ci Dirga dan suami ternyata tidak dikomunikasikan, tapi yang penting works, dan karena dua-duanya sama-sama berorientasinya positif ya Ci ya gitu, buat anak gitu ya, buat masa depan yang lebih baik gitu ya. Berarti tadi emas itu ya spending pattern-nya sudah terbentuk ya Ci. Berarti setiap bulan pasti Ci Dirga bayar buat asuransi pendidikan anak, terus bayar cicilan buat emas kan ya. Jadi kan itu memang dari gaji yang diterima langsung dialihkan ke aset-aset atau instrumen-instrumen tersebut ya Ci ya. Iya, kalau misalnya untuk logam mulia itu saya hitung dulu. Pada saat gajian saya harus hitung dulu kira-kira saya harus dipotong yang mana nih biar pembiayaan. Jadi tergantung, kalau memang nanti kita mau ada jalan-jalan, hiburan, refreshing, berarti ya saya cuma beli 5 gram. Tapi kalau memang saya lebih dari itu, karena ada bonusan lain, itu kita bisa beli lebih. Kadang sampai ya yang 20 gram gitu. Jadi tergantung lagi ya teman-teman. Kalau saya kan berkonsep seperti itu ya, pemikiran seperti itu. Kalau teman-teman mungkin di zaman sekarang ini sudah bukan seperti saya lagi, bahkan masuk ke investasi bonds ya. Nah itu kebetulan saya Ci. Nah ini yang zaman saya gitu. Ini kan tadi. Saya sharing ini adalah zaman yang dulu saya zaman old, mungkin literasi keuangan belum terlalu banyak ya Ci ya, belum terlalu mendalam. Kalau sekarang
teman-teman mau baca berita tentang Amerika gimana dinamika itu gampang banget ya Ci ya. Bahkan di BCA pun di aplikasi My BCA itu kita menyediakan ya untuk update market dan lain sebagainya ya Ci ya. Nah mungkin sedikit cerita tadi Ci Dirga kan juga sampaikan bonds gitu kan. Nah itu sebetulnya saya Ci. Jadi kalau tadi Ci Dirga berarti secara instrumen adalah asuransi pendidikan dan emas gitu kan ya. Dan suami properti. Nah itu jujur itu adalah aset-aset yang dibeli oleh orang tua saya sih. Waduh. Karena memang beda zaman nih ya Ci ya gitu. Kalau zaman sekarang kayaknya ada mungkin porsi emas, properti ya rumah yang ditempatin dan tadi istri apartemen gitu kan ya. Cuman kalau untuk main aset atau main instrumen untuk investasinya kebetulan itu kita bagi dua Ci antara saya dan istri. Karena kita bedakan profil risikonya. Di istri itu untuk aset-aset atau instrumen-instrumen yang relatif lebih konservatif, lebih pakem, returnnya pasti dan ada jangka waktu keluarnya Ci. Ya tadi bonds. Karena kan kita beli bonds setiap 6 bulan atau ada yang setiap bulan itu keluar sih gitu. Jadi ini memang sudah kita rencanakan untuk tadi positioningnya kayak asuransi pendidikannya Ci Dirga tuh. Jadi kita sudah set gimana return atau kupon yang dihasilkan buat dari bonds kita tadi yang spesifik ini kita taruh atas nama istri itu nanti untuk membantu biaya pendidikan anak. Udah ada perencanaannya nih. Betul. Jadi kita sudah hitung tuh, kita sudah survei nih. Biaya pendidikan sekarang itu berapa sih di SD? Nah, itu biayanya itu kita jadikan sebagai kupon yang dikeluarkan. Yang kita kejar adalah induknya. Jadi kita akumulasi terus karena kita ngejar untuk nanti kuponnya itu untuk membiayai dana pendidikan anak sih. Itu untuk istri. Jadi yang lebih pakem long hold gitu kan ya. Nah kalau di saya fokusnya beda, lebih agresif sih. Agresif sih kelihatan. Gitu karena nyarinya ya memang ngejar return. Jadi kebanyakan adalah di saham atau bahkan saya sempat nyoba di kripto juga Ci. Gitu kan anak zaman now teman-teman sekarang juga pasti sangat familiar gitu kan dengan aset-aset tersebut. Jadi memang itu kita bedakan gitu. Jadi istri juga tidak terlalu mantau, kalau saya lebih memantau gitu Ci. Tapi juga sedikit tambahan ya teman-teman sama Thomas, mungkin saya beli emas itu pun juga tidak terus-terusan juga karena mengingat juga anak sudah semakin besar semakin biayanya sudah bertambah gitu. Jadi kita juga udah stop mungkin di SMP sudah stop, kemudian kita memikirkan SMA biayanya lebih mahal lagi dan bahkan sampai memikirkan akhirnya anak saya memutuskan untuk college di luar di Amerika. Nah itu awalnya, nah itu pusingnya beda lagi Thomas. Keuangan saya itu yang saya hitung-hitung adalah sekarang US dollar. Karena anak sekarang US dollarnya naik terus terhadap rupiah ya Ci ya. Tahun 2000 berapa ya? 2013 itu 2014 itu dolar itu kan masih belum terlalu setinggi mahal sekarang gitu. Ya. Tapi waktu itu berarti tidak ada investasi di dalam valuta asing Ci? Tidak, dan itu juga memang karena sistemnya itu nah tadi tidak terencana nih Thomas. Jadi teman-teman jangan mengikuti ya. Maksudnya. Nah ini contoh ular nih Ci gitu. Ternyata memang ada satu resiko yaitu resiko kurs ya Ci ya gitu. Nah sekarang sebenarnya jadi makanya teman-teman kalau merencanakan keuangan selain diversifikasi aset gitu kan ya karena punya profil risiko masing-masing perlu dipikirkan juga diversifikasi secara currency mungkin Ci ya. Gitu. Jadi ada di BCA kan ada BCA dolar. Secara instrumen juga ada Indon gitu kan. Jadi obligasi yang denominasinya Indolar gitu. Nah, itu bisa menjadikan salah satu alternatif untuk teman-teman hedging dalam mata uang asing gitu ya Ci ya. Jadi kalau nanti kebetulan teman-teman ada kebutuhan untuk keluar negeri atau anak sekolah keluar negeri kayak Ci Dirga gitu. Nah, itu tidak kalah dari sisi kurs. Karena Ci Dirga mungkin tadi emas tapi kalah dari sisi kurs gitu kan ya. Betul. Gitu. Sampai kita tuh kelabakan maksudnya waduh nggak punya simpanan dolar nih. Ya udah semua dikuras untuk beli persiapan beli dolar supaya anak
berangkat dah ke waktu itu dia di New Jersey sih college-nya 2 tahun, habis itu transfer, masuklah kuliah. Dia minta setelah lulus minta transfer ke uni. Nah, Waduh. kebayangkan uninya di sana tuh saya sudah deg-degan biayanya itu. Kebetul dia masuk di Berkeley itu kayak UI-nya kita ya. Jadi masuknya itu kurang lebih waktu zaman Waduh, udah ke-spill nih tadi, udah ke-spill. 42.000 Oke. setahun loh itu. Jadi ya itu kembali lagi finansialnya kita kurangin lah, yang hal-hal yang konsumtif kita lebih mengurangi lagi supaya bisa sekolah di Berkeley waktu itu. Oke. Nah, mungkin banyak teman-teman bertanya yang sering ini dana darurat, Ci. Dana darurat Cidirga ada siapkan tersendiri nggak? Misalnya kayak 6 atau 12. Kalau konsep literasi keuangan kan kita bilang dana darurat itu harus ditempatkan kepada instrumen yang paling liquid, which is secara resiko paling rendah, tapi secara return juga biasanya lebih rendah. And then secara nominal 6, 12, sampai 24 kali pengeluaran bulanan. Ada nggak disiapkan? Dana darurat itu ya kita siapkan yaitu dari bonusan kita simpan, tapi kita langsung konversi yang tadi persiapan beli, begitu dolar murah kita beli masuk BCA dolar. Karena jujur teman-teman waktu zaman saya itu kembali lagi nih belum mengerti sedalam wealth kan. Di tahun kalau nggak salah kita dapat ilmu wealth itu di tahun 2020 awal 2021 deh. Jadi baru nih terbuka, ternyata ada instrumen. Ada hitung-hitungannya gitu lebih ya, Ci, ya. ke wealth gitu. Tapi sebenarnya ya, Ci, ini dari hasil perenungan saya nih, Ci, ya. Konsep 6, 12, 24 dana darurat itu agak kita challenge nih, Ci, gitu. Karena dulu mungkin saya juga waktu single mikir 6 sampai 12 kita siapkan, Ci. Tapi semakin kita bertambah penghasilan, terus apalagi setelah menikah 24, nominalnya kan semakin gede yang harus disiapkan di dana darurat. Habis itu kalau kita lihat, kok rasanya sayang ya kalau ditempatkan di dana darurat terlalu banyak karena returnnya minim. Gitu. Akhirnya kita baca-baca lagi, ternyata dana darurat itu kan tujuannya untuk kalau kita tiba-tiba kehilangan pekerjaan, itu bisa mengcover kita berapa lama. Makanya 6 sampai 12 atau 24. Nah, itu kembali lagi ke teman-teman. Teman-teman merasa ketika teman-teman kehilangan pekerjaan, teman-teman bisa recover-nya berapa lama. Nah, itu harus ditentukan gitu. Kalau misalnya teman-teman punya banyak kolega di tempat lain yang, wah kalau saya kehilangan, saya akan bisa recover dalam 5 bulan. Ya kalau gitu dana darurat 6 sampai 7 pun sudah cukup. Gitu. Yang kedua biasanya dana darurat itu kepake buat apa sih? Itu kepake buat biasanya medical. Kebutuhan medical yang mendadak kan ya, Cina. Nah kalau itu saya sudah alihkan ke asuransi kesehatan. Tadi kalau Cidirga adalah asuransi pendidikan, saya beli pertamanya adalah asuransi kesehatan. Jadi in case ada terjadi sesuatu, butuh masuk rumah sakit, ya saya tidak ambil dana darurat karena sudah ada yang mengcover dari asuransi tersebut. Jadi kuncinya ya memang sudah ada pos-posnya di mana resiko itu bisa kita alihkan sih gitu. Jadi kalau sudah kita posin gitu, quote on quote sekarang dana darurat saya sendiri itu sudah quote on quote paling 12 kali lah untuk kondisi berkeluarga, Ci. Ngomong mengenai asuransi, Thomas, memang saya baru masuk kemarin ya. Baru kira-kira masuk usia 53 tahun baru saya masuk. Karena berpikiran bahwa memang selama ini kan jujur kita di cover dari kantor, tapi gitu, udah mau pensiun kan tidak selamanya ya, Ci ya. Tapi berarti konsekuensinya premi pasti lebih mahal ya. Iya, nah itu teman-teman. Itu konsekuensi teman-teman gitu. Masuk lebih dini premi lebih murah, masuk lebih lambat gitu ya premi pasti lebih mahal. Cuman balik lagi ke kondisi masing-masing, mungkin waktu muda Cidirga lebih merasa ya karena di cover kantor dan ada kebutuhan lain yang lebih mendesak. Ada kebutuhan lain yang mendesak karena salah satu hal ya itu tadi pembiayaan anak juga salah satunya. Ya sudah gitu. Betul. Nah, ini ultimate goal, Ci. Ini tadi sudah ke-spill oleh Cidirga. Ini adalah foto Cidirga suami dan anak ketika lulusan anak di salah satu university top di negeri Paman Sam ya, Berkeley University ya, Ci ya. Nah ini
sebenarnya ini pasti ultimate goal semua orang tua ya, Ci ya. Mungkin saya pun kalau ditanya Ci Dirga sekarang ultimate goalnya dengan kondisi sekarang sudah punya anak, ya pengennya anak itu nanti akan berhasil, bahkan lebih berhasil dari saya dan istri ya, Ci. Nah, ini kan Ci Dirga sudah berhasil nih, bahkan tidak hanya lulus, sekarang bekerja di salah satu manufaktur smartphone atau elektronik yang bisa dibilang sangat besar ya Ci di dunia, dan teman-teman pasti pakai produknya gitu. Nah, ada ultimate goal lain nggak nih Ci? Sementara sih saya kepikir ultimate goal anak yang kedua nih. Anak yang kedua. Ya, anak yang kedua ini saya pingin juga goal juga, tapi sekarang sedang lagi belajar di Shanghai, belajar bahasa Mandarin. Jadi go global semua nih anaknya Ci Dirga ya teman-teman ya. Jadi anak pertamanya sudah well done di negeri Paman Sam, anak kedua on progress di negeri Xi Jinping ya. Ini dua negara adidaya nih anaknya ditaruh satu-satu nih, satu di US, satu di China, luar biasa. Nah jadi terakhir nih Ci, ultimate goal-nya. Jadi kalau kita boleh runut gitu ya Ci ya, tips and tricksnya apa Ci akhirnya bisa dua anak-anaknya ini bisa, kalau kita anak zaman now ini sebutnya bisa global kompetitif? Apa ya, paling selalu tipsnya ya selalu menyemangati mereka sih. Itu aja sih. Dan mungkin tadi ya standarnya Ci Dirga yang terkait pendidikan dari usia dini tadi dari SD itu sudah clear ya. Jadi Ci Dirga tidak mau bermain-main dengan pendidikan ya. Uang bisa dicari, pendidikan is must ya. Dua-duanya kebetulan anak saya sekolah di Penabur. Yang Yang perempuan juga di Penabur. Jadi itu teman-teman ya. Jadi terkait keuangan itu kita bisa otak-atik. Kita bisa cari instrumen yang membantu. Tadi banyak sekali. Ya, Ci Dirga ada asuransi, ada instrumen obligasi baik dalam US dollar ataupun dalam rupiah, ada juga saham. Jadi instrumen-instrumen itu semua bisa digunakan untuk membantu ultimate goal kita yang ini digambar ini ya Ci ya. Jadi anak-anak kita kalau kita berkeluarga gitu bisa mencapai kesuksesannya mereka masing-masing ya Ci ya. Oke, mungkin dari Ci Dirga ada tambahan lagi? Mungkin tambahannya apa ya? Ya semangat aja sih. Kalau teman-teman masih kuliah sambil bekerja, semangat. Pasti bisa. Pantang mundur. Pantang mundur. Oke, kalau begitu kita sudah untuk materinya. Sekarang saatnya kita masuk ke Q&A. Oke, kembali lagi. Ini kita ada beberapa pertanyaan nih, Ci. Boleh. Lebih baik investasi bareng pasangan atau masing-masing aja biar aman? Gimana tuh, Ci? Kalau dari Ci Dirga? Kalau Ci Dirga kayaknya masing-masing tadi nggak saling ngomong ya. Kalau saya tuh masing-masing loh itu. Iya. Kalau dari saya kan investasi tadi masing-masing ya. Asal sama-sama kita mengontrol ya. Mengontrol dalam arti kan namanya kita sudah serumah, pasti dia beli sesuatu ya kita tahu lah. Ya kan. Jadi kamu beli apa nih misalnya? Oh udah ganti HP misalnya. Kan kita tahu. Jadi nggak apa-apa sih. Masing-masing pun menurut dari saya loh itu nggak apa-apa. Investasi dalam bentuk apa nih? Tabungan atau apa nih investasi barengnya nih gitu. Kalau saya sih dari tabungan ya. Betul. Dan mungkin risk profile tergantung sih ya Ci ya. Risk profile-nya sama atau beda gitu, dan tujuannya beda sama atau beda. Kalau saya sendiri kan tadi sudah cerita ya bahwa untuk saya dan istri itu beda nih. Kita bedakan risk profile dan memang dengan sengaja kita bedakan tujuannya. Jadi pemilihan instrumennya pun berbeda. Gitu. Setuju, jadi ya dikembalikan lagi kalau memang ternyata risk profile-nya sama, tujuannya sama, mau digabung kan dalam artian dititipin ya. Ya bisa-bisa aja ya Ci bisa aja gitu kalau saking percayanya, apalagi kalau sudah menikah kan harus memang saling percaya. Cuman
kalau dari kita berdua sepertinya dari pengalaman kita ya, balik lagi itu masing-masing ya, Ci ya, masing-masing. Sama satu, komunikasi harus berjalan ya teman-teman. Karena kalau masing-masing investasi tanpa ada komunikasi pun juga nanti ular rumah tangga lagi. Ular. Nanti kalau komunikasi tidak lancar menimbulkan ular-ular tadi ya. Iya. Anak-anak ular ya. Anak-anak Ci, ya. ular nanti. Anak-anak ular ada godaan-godaan. Oke, pertanyaan nomor 2. Investasi apa yang cocok untuk pasangan muda biar nggak cuma nabung doang? Pasangan muda, ini aku mungkin jawab ya Ci ya, mewakili generasi zaman now, meskipun saya juga nggak muda-muda banget, cuman ya nggak apa-apa, kita bantu. Banyak teman-teman, kalau kita cerita, teman-teman perhatikan kan memang zaman si Dirga, tadi saya sampaikan aset investasinya sama kayak papa mama saya tuh, emas, tanah, properti ya Ci ya. Betul. Mentok-mentok dolar gitu kan ya Ci ya. Kalau sekarang banyak teman-teman ada obligasi. Kalau aset di Indonesia itu kan ada obligasi, ada saham ya Ci ya. Atau yang mungkin kalau sekarang yang baru ya kayak kripto gitu kan. Secara instrumen ada reksadana gitu kan ya. Kembali lagi disesuaikan dengan profil resiko masing-masing dari teman-teman gitu ya. Kalau memang belum pernah mau coba yang profil resikonya rendah dulu, misalnya money market, baru naik ke fixed income, baru menaik ke saham, itu bisa teman-teman. Cuman yang saya mau coba highlight adalah ketika teman-teman memutuskan untuk masuk, make sure jangan cuma ikut-ikut teman-teman. Jadi pelajari dulu asetnya, pelajari dulu instrumennya. Kalau kata influencer zaman now, investasi dulu udah kepala ke atas ya Ci ya, gitu. Jadi baca dulu literasinya baru nyemplung. Gitu kan. Karena kalau enggak ya semua aset investasi itu ada resikonya. Gitu. Kalau dari Ci Dirga ada tambahan nggak? Kalau saya mungkin tambahnya sedikit teman-teman. Mungkin teman-teman bikin presentasi ya. Presentasinya gini. Misalnya tadi pengen beli logam mulia yang 2 gram, 3 gram. Kemudian masuk investasi. Ya, itu juga bisa di investasi instrumen misalnya masuk bonds atau IPO atau apapun itu juga bisa. Jadi disesuaikan dengan presentasi keuangan teman-teman itu sih. Kan, iya, kan apapun bisa kan. Gitu. Betul. Untuk investasi apapun bisa. Betul. Iya. Tergantung level, kembali lagi tergantung level resiko yang teman-teman bisa terima dan pengetahuan yang teman-teman punya saat ini. Iya. Gitu. Oke, pertanyaan nomor 3. Lebih penting mana? Nyicil rumah dulu atau nabung dana darurat dulu? Gimana Ci? Kalau saya sih pilihnya sih rumah dulu ya. Rumah dulu, oke. Mungkin ya. Nyicil Ci ya, nyicil ya. Ya nyicil rumah dulu. Nah itu dari saya loh teman-teman. Mungkin kalau ada beda pendapat, ya oke lah gitu. Kalau saya sih rumah dulu. Kenapa rumah dulu, nyicil rumah dulu? Karena kalau kita tidak beli dari sekarang rumah, ya nantinya kan akan lebih mahal lagi. Contoh, waktu saya tadi memiliki rumah Cakung, saya tuh berkomitmen saya harus punya rumah yang lebih dekat dengan sekolah anak. Tercapai loh Thomas. Ini contoh yang rumah ya, yang nyicil rumah loh. Jadi akhirnya saya putuskan saya dapat loh rumah Kelapa Gading meskipun pinggiran Kelapa Gading. Dari Cakung ke Kelapa Gading nih teman-teman. Ya, bukannya mundur ya. Bukannya Cakung ke Bekasi. Saya sama suami udah komitmen kita jangan beli rumah yang mundur. Kita harus beli rumah maju ke Kelapa Gading gitu. Jadi maju bukannya menjadi ke Bekasi atau ke lebih jauh lagi gitu loh. Nah, jadi itulah teman-teman dengan cicil. Kalau saya sih Oke, nah kalau aku menambahkan mungkin Ci Dirga dan teman yang bertanya gitu kan, dana darurat atau rumah dulu tergantung teman-teman sudah ada pengalian resikonya belum. Tadi kan kalau dana darurat saya jelaskan ya Ci ya, itu kalau teman-teman kehilangan pekerjaan, seberapa cepat teman-teman recover, kalau teman-teman masuk rumah sakit apakah sudah ada yang menanggung? Ya. Bisa kalau teman-teman sendiri ya pasti harus apa? Kalau tadi konteks saya asuransi, apakah
ada orang tua yang membantu atau saudara yang membantu. Kalau tidak ada, menurut saya dana darurat dulu Ci. Karena kalau udah nyicil rumah, habis itu masuk rumah sakit, siapa yang bayar kan? Cicilan jalan terus kan Ci. Gitu. Tapi kalau konteksnya sudah ada yang mengcover asuransi untuk misalnya kesehatan atau teman-teman punya banyak teman yang sehingga teman-teman segitu percayanya bahwa kehilangan pekerjaan langsung bisa recover atau segitu percayanya bahwa tidak mungkin kehilangan pekerjaan, ya monggo-monggo saja. Tapi kalau dari saya, as a prinsip, ada yang mengcover atau tidak di situ. Karena dana darurat itu tujuannya tadi mengcover adanya kejadian-kejadian yang tidak terduga lah gitu. Karena kalau kenapa saya nyicil rumah dulu, karena saya sudah tercover biaya. Betul. Jadi kalau sudah tercover, silakan gitu. Jadi kalau masuk rumah sakit ya dari asuransi yang mengcover. Betul. Cicilan jalan dan konsep yang tadi Cidriga sampaikan, kalau nggak masuk sekarang makin naik ya is works gitu tadi. Kita nggak bisa beli lagi rumah yang lebih dekat ke Jakarta lah kasarnya. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Gimana cara bikin budget rumah tangga yang realistis tapi nggak bikin stres, Ci? Gini loh teman-teman, selama saya bikin budget rumah tangga itu nggak stres ya. Saya enjoy sih jujur. Karena kalau semakin stres, kalau menurut saya nih ya Thomas, kalau semakin stres, jadi nggak konsen untuk ini ya pembukuannya ya. Kalau menurut saya sih gitu. Jadi dibawa aja teman-teman dengan ya masukin aja pembukuannya, bawa ini nikmati aja, rezeki nggak kemana-mana kok. Jadi teman-teman juga bisa mungkin mengurangi hal-hal yang konsumtif gitu. Saya nggak tahu ya, mungkin teman-teman hobinya mungkin nih setiap malam minggu atau hari minggu jalan-jalan, nah itu teman-teman kurangin gitu loh. Mungkin ya di rumah nyantai-nyantai gitu. Jadi biayanya kan nggak keluar terlalu banyak. Gitu. Kalau dari saya balik bertanya, stresnya itu kenapa? Kenapa makanya? Gitu, apakah sudah di budget tetap tidak cukup? Nah kalau begitu apakah budgetnya ada yang bisa dikurangin gitu kan? Siapa tahu di budgetnya tiap hari nonton, tiap hari makan keluar gitu kan? Apakah bisa di change menjadi masak? Karena ini cerita dikit nih, waktu awal menikah kita pesen ojol terus Ci, GoFood, GrabFood gitu kan, pesen terus kan, cari gampang lah gitu. Setelah 1-2 bulan berjalan, ketika kita budgeting kita lihat kok meledak nih, boros nih gitu kan. Tanpa disengaja, itu simple tapi setelah kita lihat relook ternyata jebol gitu. Nah akhirnya waktu itu istri sebenarnya itu tidak bisa masak Ci. Waktu single tidak bisa masak. Setelah menikah 2-3 bulan kita ojol meledak, belajar masak dia Ci. Belajarnya dari mana? YouTube. Jadi ini akhirnya kita lebih sering masak daripada makan di luar ataupun pesen. Nah itu langsung turun tuh. Ketika itu budgetnya langsung masuk. Jadi nggak stres lagi dong. Nggak stres lagi. Angka yang betul. Jadi stres berarti ada yang salah. Harus dicari masalahnya apa, lalu dicari solusinya dengan cara komunikasi. Betul. Gitu. Kalau budget yang benar harusnya nggak stres karena kita sudah tahu berapa kita keluarkan, berapa kita masuk, ya kita tinggal alokasiin kan. Ya, betul. Begitu. Selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, apakah sudah merencanakan pernikahan namun sedang mengumpulkan dana? Kira-kira instrumen apa yang ideal untuk rencana 4-5 tahun ke depan dengan kondisi ekonomi saat ini, Ci? Aduh, apa ya kira-kira instrumen yang ideal, Thomas? Tahun ke depan. Betul, 4-5 tahun ke depan. Ya, untuk saat ini sih ya masuk ke instrumen ya, masuk ke obligasi ya paling ya. Nah, mungkin kalau aku boleh kasih pendapat nih ya, 4-5 tahun ke depan itu sebenarnya area yang cukup aman lah untuk misalnya kita lihat
masuk ke aset-aset atau instrumen-instrumen yang lebih beresiko ya Ci ya. Karena cukup jauh gitu ya. Cuman kembali lagi dengan kondisi ekonomi saat ini gitu kan sih ya. Kita tahu kondisi ekonomi saat ini itu sangat uncertain gitu kan ya. Hari ini apa, besok apa, bulan depan apa itu bisa berbeda-beda sih. Dan kembali lagi balik ke profil risiko dari si penanya nih dengan teman-teman sendiri gitu. Itu di mana gitu. Ya kalau kita lihat spill market dikit nih ya Ci ya gitu. Kan penurunan suku bunga masih berlanjut. I think ya bonds masih oke lah masih gitu. Oke 6 bulan 1 tahun ke depan. Cuman kita lihat stimulus ekonomi ini dari pemerintah juga digelontorin kan sih. Which is kalau itu berjalan supposed to be equity juga menarik gitu kan ya. Jadi kalau 45 ya jangankan 45. 1 tahun ke depan aja mungkin bisa berubah. Nah, oleh karena itu, ya mungkin bonds dan equity itu bisa di-combine menurut saya. Combine aja ya teman-teman. Jadi konsepnya adalah portofolio. Jadi teman-teman tidak full di salah satu aset saja, karena setiap aset itu punya waktunya untuk naik, punya waktunya untuk turun. Teman-teman harus, menurut saya lebih baik bikin portofolio. Jadi asetnya itu terdiri dari beberapa instrumen atau beberapa aset. Tinggal dimainkan proporsinya. Mungkin karena sekarang masih penurunan suku bunga, 60-70% masih ditaruh bonds masih oke. Tapi harus sudah ada porsi di equity. Karena equity-nya kalau nanti naik, ketinggalan. Setuju, nanti kalau kelihatan stimulusnya sudah bekerja, ekonominya sudah gerak, ya equity-nya ditambahin, di shifting gitu. Jadi konsep sekarang taruh tinggal tidur, kayaknya sudah nggak berlaku ya Ci ya, karena dunia ini bergeraknya sangat dinamis, kondisi ekonomi sangat uncertainty, jadi kita harus lihat betul-betul Ci instrumen apa aset-aset investasi kita. Dari Ci Dirga ada tambahan nggak? Enggak lah, cukup aman ya. Aman ya. Oke. Jadi benar harus combine lah. Oke, nah ini pertanyaan terakhir kita. Dalam rumah tangga banyak sekali pengeluaran yang mengakibatkan bocor halus. Ada tips dan triknya nggak, Ci? Ini bocor halusnya apa nih dalam rumah tangga? Seperti apa nih bocor halusnya nih? Bisa disebutkan nggak? Kalau aku hingga kalau ditanya gini, bocor halus apa ya? Misal teman ada tanya gitu, bocor halusnya ketahuan nggak kemana? Betul kan Ci? Iya. Ketahuan nggak kemana? Kalau nggak tahu, berarti saranku yang aku lakukan saat ini adalah kan tadi kita ada kenapa kita masukin ke rekening bersama, terus setiap pengeluaran itu kita kasih note Ci. Jadi ini pengeluaran untuk apa, bayar apa. Jadi itu tipsnya tuh. Betul. Berarti. Jadi di situ kecatet tuh Ci, kita sebulan itu keluarnya untuk apa-apa. Jadi kalau ada seperti ini bocor halus itu kita bisa langsung jawab. Bocor halusnya itu kemana? Nah, kalau kita sudah tahu bocor halusnya kemana, pertanyaan selanjutnya, bocor halus ini bisa ditambal atau enggak? Atau bisa dimodifikasi enggak kayak tadi? Ternyata bocor halus ternyata buat beli makanan lewat Gojek, ternyata bisa dimodifikasi dengan masak, bocornya ketutup, kita tambal, selesai. Jadi ini tipsnya, bocor belum tahu nih. Nah, kalau tipsnya dari saya, budgeting, catat biar kita tahu pengeluaran kita untuk apa aja. Jadi kalau ada bocor halus, kita tahu bocornya di mana, langsung kita bisa ambil tindakan untuk menambal bocor halus itu. Mungkin yang dimaksud bocor halus itu, kalau di lingkungan kita nih teman-teman, mungkin tanpa sadar, kita beli minuman deh. Teman-teman beli kopi tiap hari. Tiap hari kali teman-teman bekerja berapa? Sehari minum 3 kopi. Meskipun cuma 20.000, 20 kali 3. Itu kali seminggu, kali sebulan. Ya itu bocor halus. Nah, kalau teman-teman catat, oh ternyata bocor halus saya kopi. Iya, misalnya kayak gitu beli ya kopi teman-teman. saset lah ya. Iya. Betul. Gitu. Jadi kopi itu kayaknya seperti itu sih bocor halus ya. Betul. Jadi yang bukan biaya yang wah gitu ya. Jadi kecil-kecil tapi kecil. karena sering jadi tambah gede. Betul. Cuman kan berarti pertanyaannya tadi Ci, tahu nggak bocor halusnya apa? Ya, kalau tahu bisa dikoreksi. Betul. Kalau enggak harus cari tahu. Ya, begitu. Teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sekian Q&A kita malam ini.
Setelah ini akan ada QR untuk teman-teman mengisi kuis. Bagi teman-teman yang berhasil menjawab Menjawab dengan dengan benar, benar. akan mendapatkan poin World Conquest di BCA World Summit Online 2025. Bagi teman-teman yang telah selesai mengerjakan kuis, dapat meninggalkan Zoom webinar ini. Sampai bertemu lagi teman-teman selanjutnya pada sesi Senin 29 September 2025. Saya Thomas. Saya dengan Dirga. Pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Selamat malam.